نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال. Baik, kita lanjutkan ke huruf yang selalu tafkhim. Huruf apa? Huruf isti'la. Huruf isti'la adalah huruf yang selalu tafkhim. Kenapa? Karena memang huruf isti'la mesti diucapkan dengan keadaan lidah yang tegang, pangkalnya naik ke arah langit-langit. Maka sudah otomatis kalau lidahnya naik, kalau pangkal lidahnya naik ke arah langit-langit, otomatis suara yang dihasilkan pun menjadi tafkhim. Namun demikian, ketebalan huruf isti'la itu tidak berada pada satu level yang sama, tergantung keadaan mereka masing-masing. Jadi tidak setiap huruf isti'la itu tebalnya sama di seluruh keadaan. Tidak, ada yang beda. Bagaimana membedakannya? Maka di sini ada beberapa pendapat dari para ulama mengenai tingkatan tafkhim pada huruf isti'la. Setidaknya ada dua mazhab yang besar. Yang pertama dipelopori oleh Al-Imam Ibnu Tahhan Al-Andalusi. Yang kedua dipelopori oleh Al-Imam Muhammad Ibnil Jazari rahimahumallah. Apa yang dikemukakan oleh Ibnu Tahhan, maka Ibnu Tahhan mengatakan huruf isti'la dilihat dari ketebalannya itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama ketika fathah. Misal qol, silakan. Qad. Itu yang pertama ketika fathah. Menurut Ibnu Tahhan, baik qol atau qad maka berada pada satu level yang sama, tingkatan tafkhim paling tinggi, level 1. Kemudian ada yang kedua, yakni ketika dhammah. Contoh yaqul, silakan. Ketika dhammah maka dapat kita rasakan, misal kita semuanya mengucapkan qaf fathah, qa. Rasakan gemaknya, qa. Kemudian dhammahkan, qu. Berkurang enggak gemaknya? Berkurang. Ini sudah otomatis alamiah. Qa, qu. Kemudian yang ketiga adalah kasrah. Qil, silakan. Qa, qu, qi. Semakin berkurang gemaknya. Dari qa yang gemaknya banyak, kemudian qu gemaknya berkurang, qi gemaknya semakin berkurang. Akan tetapi di sini tidak ada satu keadaan pun yang membuat huruf-huruf isti'la dibaca tarqiq. Jadi tidak ada keadaan tarqiq pada huruf isti'la. Semuanya tafkhim. Hanya saja tafkhimnya dalam level yang berbeda. Lalu bagaimana dengan yang sukun? Maka menurut Ibnu Tahhan, yang sukun itu mengikuti harokat huruf sebelumnya. Yang sukun mengikuti harokat huruf sebelumnya. Kalau yang sukun sebelumnya fathah berarti level berapa? Level 1. Kalau sukun sebelumnya dhammah berarti level berapa? Level 2. Sukun sebelumnya kasrah berarti level berapa? Level 3. Jadi Ibnu Tahhan hanya membagi menjadi 3 level yang berbeda. Hanya membagi ketebalan pada huruf isti'la pada 3 level yang berbeda. Bagaimana pendapat Al-Imam Ibnul Jazari dalam masalah ini? Maka beliau membagi huruf-huruf isti'la, tingkatan huruf isti'la menjadi 5. Yang pertama adalah ketika fathah
yang diikuti alif. Jadi menurut Imam Ibnul Jazari, fathah diikuti alif itu berbeda dengan fathah yang tidak diikuti alif. Fathah yang diikuti alif menurut Imam Ibnul Jazari lebih tebal. Misal qol, silakan. Atau contoh yang lain, khaifin, silakan. Tebalkan, jangan kha, khaifin. Kemudian ada huruf isti'la yang tidak diikuti alif. Contoh qad. Ini tidak diikuti alif. Qad. Atau contoh yang lain, qatal. Ini menurut Al-Imam Ibnul Jazari di bawah level daripada huruf isti'la yang ada alifnya. Baru yang ketiga, dhammah. Yaqul tadi sudah kita contohkan. Jadi di sini ada perbedaan mengenai keadaan huruf isti'la yang fathah diikuti alif. Ya, ini perbedaannya. Kemudian perbedaan berikutnya di poin keempat. Menurut Al-Imam Ibnul Jazari bahwa keadaan yang keempat, level keempat, ini terjadi ketika huruf-huruf isti'la dalam keadaan sukun. Jadi huruf isti'la yang sukun menurut Imam Ibnul Jazari berada pada level tersendiri, tidak mengikuti huruf sebelumnya, tidak mengikuti harokat huruf sebelumnya. Dan yang paling rendah adalah levelnya kasrah. Jadi di sini ada dua pendapat para ulama. Yang pertama pendapat dari Ibnu Tohan. Ada berapa tingkatan? Ada 3 tingkatan. Yang pertama ketika fathah, pokoknya fathah. Mau ada alifnya, enggak ada alifnya, sama saja. Yang kedua dhammah. Yang ketiga kasrah. Adapun yang sukun mengikuti harokat huruf sebelumnya. Jadi level pertama itu fathah dan juga sukun sebelumnya fathah. Level kedua itu dhammah dan juga sukun sebelumnya dhammah. Dan level yang ketiga kasrah juga sukun sebelumnya kasrah. Ini adalah tingkatan huruf isti'la, tingkatan ketebalan huruf isti'la menurut Ibnu Tohan. Adapun menurut Al-Imam Ibnul Jazari, yang pertama adalah fathah diikuti alif. Kenapa? Karena kata Imam Ibnul Jazari ketebalannya lebih tampak, gemaknya lebih tampak disebabkan keberadaan huruf mad. Waladdallin, lebih terasa dibandingkan misalnya kita mengucapkan do saja. Ini menurut persepsi Al-Imam Ibnul Jazari. Yang kedua baru fathah yang tidak ada madnya. Yang ketiga dhammah. Yang keempat sukun, apapun harokat huruf sebelumnya, mau harokat sebelumnya fathah, dhammah atau kasroh, selama dia sukun maka dia berada pada level keempat. Dan level kelima adalah ketika huruf-huruf isti'la dikasrahkan. Baik, dari dua pendapat ini, pendapatnya Ibnu Tohan dan juga Ibnul Jazari, manakah dari dua pendapat ini yang diamalkan? Yang mana? Yang mana yang diamalkan? Maka kebanyakan ulama kontemporer mengamalkan pendapat Ibnu Tohan
yang dirinci dengan pendapat Imam Ibnul Jazari. Kayak gimana maksudnya? Menurut Dr. Su'ad Abdul Hamid dalam kitab beliau Taisirur Rahman fi Tajwidil Quran, adapun yang kemudian diamalkan adalah madhabnya Imam Ibnul Jazari dengan rincian Syekh Mutawalli. Maksudnya bagaimana? Dari sisi fathah mengikuti madnya, mengikuti madhabnya Imam Ibnul Jazari. Jadi tingkatan yang pertama adalah fathah yang diikuti mad. Tingkatan yang kedua adalah fathah yang tidak diikuti mad dan sukun yang sebelumnya fathah. Nah, berarti untuk urusan sukun ikut siapa? Ikut Ibnu Tohan. Ya. Jadi masalah sukunnya ikut Ibnu Tohan. Berarti yang ketiga apa? Dhammah dan sukun yang sebelumnya dhammah. Dan keempat kasrah dan sukun yang sebelumnya kasrah. Jadi dari sisi membedakan fathah yang diikuti mad dengan fathah saja ikut Imam Ibnul Jazari, karena memang kenyataannya lebih terasa tebal. Qol dengan qad, qol dengan qad, lebih terasa tebal yang ada alifnya. Namun untuk urusan huruf isti'la yang sukun maka mengikuti pendapatnya Ibnu Tohan. Jadi kalau kita membaca huruf isti'la yang sukun, lihat saja huruf sebelumnya. Kalau huruf sebelumnya fathah, misalnya kata akhraja, akhraja, berarti mengikuti level yang kedua. Kalau misalnya sebelumnya dhammah, misalnya yukhrij, yukhrij, berarti level yang ketiga. Kalau misalnya dia sebelumnya kasrah, misalnya kata ikhraj, atau ikhraj sebetulnya ada catatan tersendiri, tapi ini contoh awal saja. Misalnya kata misalnya, maka dia seperti membaca ketebalan pada kha yang kasrah. Baik, ini adalah tingkatan ketebalan pada huruf isti'la. Difahami sampai di sini? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ini diam karena faham atau diam karena terkesima? Faham nggak ibu-ibu? Kalau ada yang tidak faham, langsung segera ditanyakan. Jangan sampai terbawa pulang, nanti menyesal di rumah. Ya. Baik, ini huruf isti'la. Lalu bagaimana dengan huruf isti'la yang juga itbaq? Sebetulnya huruf isti'la dan itbaq ya sama saja, ukurannya seperti tadi. Fathah setelahnya mad, kemudian fathah, kemudian dhammah, kemudian kasrah. Adapun yang sukun mengikuti huruf harokat huruf sebelumnya. Namun tingkat ketebalan secara umum huruf-huruf itbaq itu lebih tinggi daripada tingkat ketebalan dari huruf-huruf isti'la. Konsekuensinya tafkhim pada huruf itbaq jauh lebih terasa dibandingkan dengan tafkhim pada huruf isti'la yang bukan itbaq. Tadi disampaikan bahwa yang diamalkan itu ternyata menjadi 4 level. Level pertama fathah setelahnya alif, level kedua fathah, level ketiga dhammah, level keempat kasrah. Sukun mengikuti harokat huruf sebelumnya. Pada huruf-huruf isti'la yang bukan itbaq, level pertama itu kalau kita lihat suara tafkhimnya, katakanlah nilainya 80. Level kedua katakanlah nilainya 60.
Level ketiga katakanlah nilainya 40, dan level keempat katakanlah nilainya 20. Huruf-huruf itbaq ketika mereka dalam keadaan fathah setelahnya mad, maka nilainya bukan 80, akan tetapi 100. Makanya lebih tinggi daripada isti'la. Kalau kita bandingkan sebagaimana tampak pada layar, atau yang punya modulnya lihat di modul, ya, bahwa huruf isti'la keadaan tertingginya itu paling nilainya 80. Namun huruf isti'la yang itbaq, fathah setelahnya alif itu dinilai yang 100 tafkhimnya. Fathah saja tanpa alif itu 80. Yang dhammah itu 60 dan yang kasrah itu 40. Makanya huruf-huruf itbaq lebih terasa tebalnya, lebih terasa tafkhimnya bila dibandingkan dengan huruf-huruf yang isti'la bukan itbaq. Sebagai contoh, misalnya kita mengucapkan kata qol. Coba qol. Ini sudah paling tebal untuk huruf isti'la. Namun bagi huruf itbaq, ketika diikuti dengan fathah, ketika fathahnya diikuti dengan huruf alif atau mad, maka harus lebih tebal dari itu. Makanya cara mengucapkannya waladdo, bukan sama do, beda. Oleh karena itu Al Imam Al-Jazari mengatakan, ya, wa fakhim wa fakhimil wa harfal isti'la'i fakhim wa khususa litbaqa aqwa nahwu qala wal 'asa. Maka apa kata Imam Ibnu Jazari? Wa harfal isti'la'i, dan huruf-huruf isti'la itu fakhim, tebalkanlah. Litbaqa aqwa wa khususa litbaqa aqwa, dan lebih khusus lagi huruf itbaq mesti lebih tebal. Seperti apa? Seperti kita mengucapkan kata qala dan asa, mesti berbeda. Qala, coba. Asa. Harus beda, jangan sama. Misalnya qala dan asa sama, qasa, ini masih sama. Harus beda. Qala asa, silakan. Qala asa. Qasa. Soqa. Harus beda, harus ada perbedaan walau sedikit. Atau malah sebaliknya, ada sebagian orang yang menebalkan huruf isti'la itu sampai derajat itbaq. Ini juga keliru, ini lahan, berarti berlebihan. Dia sudah melampaui, terlalu berlebihan, melampaui dari level yang semestinya. Misal ada orang yang mengucapkan ghairil maghdubi alaihim, ini sudah sama dengan bod ketebalannya. Maka tidak seperti itu cara mengucapkan huruf isti'la yang bukan itbaq. Tidak perlu sampai apa? Ghairil maghdu, bahkan bisa jadi lebih tebal daripada huruf itbaq. Ya. Kalau kita mengucapkan huruf isti'lanya gho, maka berarti itbaqnya bu. Berarti begitu kan? Nah, ini jadi tidak masuk akal. Ya, dan sulit untuk dikonsistenkan. Kenapa? Karena di luar fitrah. Karena di luar fitrah. Seperti itu. Jadi untuk huruf isti'la misalnya kita ucapkan ghairil, gha, silakan. Untuk huruf itbaqnya to. Togha. Jangan dibalik. Toghu. Innahu toghu. Kebalik. Innahu togha. Togha. Bukan toghu. Kan begitu. Ya. Difahami sampai di sini? Baik. Jadi untuk huruf itbaq levelnya, urutannya sama, akan tetapi nilainya lebih besar daripada huruf-huruf yang isti'la bukan itbaq. Ada yang ditanyakan? أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال معنا نهج حياة جئنا